Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengikuti AMD, Ark Worship Morning Devotion. Dan kiranya melalui saat teduh kita pada pagi hari ini, semua kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari yang baru, tahun yang baru menurut kalender Chinese. Karena kemarin menurut kalender Chinese kita sudah mengalami pergantian tahun. Wah, luar biasa ya. Di Indonesia ini kita akan berjumpa dengan pergantian tahun yang didasarkan menurut kalender Gregorian, menurut kalender Yahudi, menurut kalender Chinese, atau bahkan menurut kalender Islam. Masing-masing memiliki perhitungan dan tahun baru yang berbeda-beda. Tetapi paling tidak pergantian tahun ini memberikan kepada kita sebuah pesan. Kita memasuki musim yang baru, kita memasuki anugerah dan sejahtera Tuhan yang baru. Puji Tuhan ya. Pagi hari ini saya akan melanjutkan renungan dari Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Nanti saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, rahmat, dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui, dan kami memasuki hari yang baru, dimasuki waktu yang baru dalam pergantian tahun yang baru. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan AMD pagi ini ke dalam tangan anugerah Tuhan, dan kiranya melalui AMD ini kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44, 42, 43, 44, 3 ayat saja. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Menarik ya, dalam 3 ayat ini Lukas menggambarkan perjalanan Tuhan Yesus. Dia tidak bisa ditahan orang banyak untuk tetap berada di utara atau di daerah Galilea, di sekitar danau Galilea, di kota Kapernaum dan sekitarnya. Oleh karena itu Yesus berjalan menuju dari kota ke kota, bahkan sampai ke selatan, ke Yudea. Sudah bisa bayangkan 3 ayat ini menggambarkan perjalanan Yesus dari utara sampai ke selatan. Tanpa sadar kita sudah membaca perjalanan, pelayanan, pemberitaan Injil yang Tuhan Yesus lakukan sepanjang perjalanan dia dan murid-muridnya dari kota ke kota dengan jarak kurang lebih 200 km lebih dari utara sampai ke selatan. Puji Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk belajar beberapa poin saja dari Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Yang pertama adalah gambaran tentang tempat yang sunyi. Dikatakan Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Jadi tempat yang sunyi bukanlah tempat untuk menyendiri atau tempat yang dimana tidak ada kesibukan, tetapi tempat yang sunyi di sini itu menggambarkan ruang peneguhan dari panggilan Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan kabar baik kepada suku bangsa dari utara sampai ke selatan. Nah, saudara, dalam perspektif Ibrani, gambaran tempat sunyi dalam bahasa Ibrani-nya midbar itu bukan sekedar tempat yang sepi, yang tidak ada orang, tempat yang tidak ada suara bising yang mengganggu, tetapi ini bicara tentang ruang perjumpaan dengan Allah. Jadi tempat yang sunyi, kata midbar itu menggambarkan ruang perjumpaan dengan Allah. Pertanyaannya adalah
apakah kita juga punya ruang, tempat di mana kita berjumpa dengan Allah? Saya berdoa setiap saudara dan saya punya midbar atau tempat atau ruang perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Nah, midbar itu kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, Musa juga memiliki midbar, ya, ruang perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Di mana? Di padang gurun, saudara. Sementara dia menggembalakan kambing dombanya, dia melihat semak duri yang semak belukar yang terbakar, ya. Lalu kemudian dari sana Tuhan berbicara. Di sanalah dia berjumpa dengan Tuhan. Itulah midbar Musa, ruang perjumpaan Musa dengan Allah secara pribadi. Demikian juga di Sungai Yabok, di mana Yakub berjumpa dengan Allah, bergulat dengan panglima, lalu kemudian diubah namanya menjadi Israel. Inilah midbar Yakub, ruang tempat Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Demikian juga dengan para nabi, punya midbarnya masing-masing, ruang perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Dan saya berdoa setiap kita juga punya ruang-ruang tempat perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu, dalam perspektif Ibrani, kesunyian itu bukan pelarian dari manusia. Jadi kesunyian, tempat yang sunyi itu bukan pelarian dari kesibukan, dari kebisingan, dari komunitas banyaknya manusia di sekitarnya, tetapi ini adalah ruang untuk kembali kepada kehendak Allah. Jadi tempat yang sunyi adalah sebuah tempat atau ruang di mana mereka kembali atau kita kembali kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, ada pesan yang kuat dari ayat ini bahwa Yesus tidak ditentukan oleh desakan orang. Jadi pelayanan yang dikerjakan Tuhan itu tidak ditentukan oleh orang banyak. Kamu harus di sini, kamu harus di sana, kamu harus melayani kami, kamu harus mengikuti kehendak kami. Tidak, Yesus tidak ditentukan oleh desakan orang banyak, tetapi ditentukan oleh midbar, di mana dia berjumpa dengan Allah. Di sanalah dia menerima kehendak Allah, perintah Allah, panggilan Allah, dan dia mengerjakannya. Perjalanan dari utara ke selatan pun dia lakukan, karena memang di ruang itulah Yesus mendapatkan direction atau panggilan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak Bapanya. Oleh karena itu, saudara, kesibukan rohani tidak boleh menghentikan atau menggantikan keheningan spiritualitas kita dalam ruang perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Pelayanan Tuhan perlu mundur sejenak, retreat. Oleh karena itu saya dorong majelis dalam pertemuan minggu yang lalu supaya kita punya ruang perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi melalui retreat, mundur sejenak agar tidak kehilangan arah, tidak kehilangan direction dari Tuhan. Retreat itu baik, karena di ruang-ruang sunyi itulah kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, keputusan besar lahir dari keheningan. Demikian juga ada begitu banyak orang-orang besar yang pikiran-pikirannya lahir dari keheningan, bukan dari keramaian-keramaian yang mereka hidupi, bukan dari tekanan popularitas, tetapi dari keheningan, ruang-ruang perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu, pelayanan yang kehilangan midbar atau pribadi yang kehilangan midbar akan kehilangan kepekaan ilahi dalam pelayanannya, dalam hidupnya. Oleh karena itu saya berdoa setiap saudara dan saya punya midbar, ruang perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, kalau saudara perhatikan kalimat atau ayat yang berikutnya mengatakan orang banyak mendesak dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Saudara, dalam perspektif Ibrani atau dalam budaya Ibrani, seorang nabi atau seorang guru, seorang rabi yang berhasil biasanya dipertahankan oleh komunitasnya. Dan memang itu yang terjadi. Mundur pun tidak boleh,
Kalau mau mundur diperpanjang. Ya. Kenapa? Karena dianggap rabi itu atau guru itu atau gembala itu berhasil sehingga dipertahankan pelayanannya. Namun Yesus menolak untuk ditahan dalam komunitas yang ada di utara, ya, menolak logika di mana komunitas menyukai, komunitas menghendaki, lalu kemudian menahan. Nah, Yesus tidak ingin ditahan oleh komunitas. Hidupnya adalah dalam rancangan dan rencana dan kehendak Allah, bukan ditentukan oleh komunitas. Oleh karena itu, Tuhan menolak logika kepuasan lokal atau kepuasan pribadi demi pribadi karena menyukainya. Oleh karena itu, perhatikan garis bawahi kata aku harus. Dalam bahasa Yunani itu dei. Nah, kata dei itu menunjuk kepada keharusan ilahi, bukan keharusan manusia. Kata dei itu berarti menunjuk kepada Allah, kehendak Allah, berorientasi kepada Allah, sebuah mandat surgawi, sebuah mandat dari kerajaan Allah, bukan opsi pribadi. Jadi pelayanan Tuhan Yesus ditentukan oleh kehendak surga, bukan ditentukan oleh suara terbanyak, bukan ditentukan oleh keinginan manusia, tetapi sesuai dengan mandat dan keinginan surga. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, Yesus tidak terikat oleh apresiasi. Yesus tidak terikat oleh pujian, lalu dia menanti-nanti kapan pujian itu disampaikan, kapan apresiasi diberikan, tetapi dia bergerak berdasarkan perintah, utusan, dan pengutusan dari surga. Oleh karena itu, tidak semua kebutuhan yang mendesak kita perlu belajar, bukan kehendak Allah. Jadi tidak semua kebutuhan yang mendesak adalah kehendak Allah. Kita harus tahu bahwa kalau orang-orang mendesak, orang banyak berbicara, kita berpikir suara terbanyak, dan kita berpikir itu kehendak Allah. Ternyata tidak, saudara. Tidak semua orang yang ingin kita tinggal bersama adalah tempat kita diutus. Kita bisa menentukan perjalanan panggilan kita tidak didasarkan atas suara terbanyak, tetapi didasarkan atas panggilan dan mandat kerajaan surga. Oleh karena itu, kesetiaan kita kepada visi Allah kadang berarti mengecewakan manusia. Karena berarti kita harus meninggalkan komunitas yang sedang senang-senangnya, komunitas yang sedang dekat-dekatnya, komunitas yang sedang bagus-bagusnya. Tetapi pada saat bagus-bagusnya itu malah ditinggal. Dan itu mengecewakan banyak orang. Tetapi menyukakan, menyenangkan Allah karena berita Injil bisa dibagikan sampai ke ujung-ujung bumi. Orang yang hidup dalam panggilan Allah itu tidak bisa dikurung oleh kenyamanan. Orang yang hidup dalam panggilan ilahi tidak bisa dibatasi oleh kenyamanan. Dia pasti akan dobrak kenyamanan dan keluar dari zona nyaman. Dia akan pergi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin, saudara. Aminlah, puji Tuhan, saudara. Ayat yang terakhir mengatakan, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan dia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara, dalam pemikiran Ibrani atau dalam perspektif Ibrani, kerajaan Allah atau Malchut Adonai bukan konsep sesuatu yang abstrak, tetapi pemerintahan Allah yang hadir dan bekerja dalam kehidupan seseorang yang dipanggil dan yang diutusnya. Saudara, Allah bergerak menghampiri umatnya, dan itulah yang terjadi. Kerajaan Allah, Injil, memberitakan Injil kerajaan Allah, Allah yang hadir menjumpai umatnya, Allah yang bergerak menghampiri umatnya. Dan inilah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, di mana Yesus tidak menunggu orang datang, tetapi ia pergi. Ia tidak membangun suatu pusat dalam sebuah pelayanan, tetapi dia menggerakkan misi untuk menjangkau, menyentuh jiwa-jiwa di tempat di mana dia melayani. Oleh karena itu, gereja seharusnya tidak wait and see. Gereja harusnya bergerak. Gereja seharusnya keluar, menyentuh, memulihkan, menjamah,
melalui pelayanan-pelayanan untuk menghampiri umat-umat yang membutuhkan pelayanan. Yesus tidak menunggu orang untuk datang kepadanya, tetapi ia pergi dan ia tidak membangun satu pusat yang berorientasi kepada dirinya, orang datang dari jauh, tidak, tetapi ia menggerakkan misi untuk menyentuh jiwa-jiwa dari utara sampai ke selatan. Saudara, kerajaan Allah bertumbuh lewat ketaatan yang bergerak. Kalau saudara taat, maka saudara akan bergerak, bukan pelayanan yang stagnan, yang berhenti, yang tidak bergerak kemana-mana. Tuhan ingin pelayanan kita ini bergerak sampai menyentuh jiwa-jiwa dan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu belajar, saudara, bahwa iman Kristen itu sifatnya dinamis, bukan statis. Kekristenan itu tidak stuck pada satu posisi, satu tempat tertentu, tapi terus bergerak dinamis. Dia mobile, terus menyentuh dari ujung bumi kepada ujung bumi yang lain. Oleh karena itu, gereja tidak dipanggil hanya untuk menjaga yang ada, yang sudah ada di 4 ini gereja, tetapi menjangkau yang belum disentuh, belum dijamah, belum dipulihkan. Nah, gereja seharusnya membuka ruang untuk mereka-mereka yang belum disentuh oleh Allah. Oleh karena itu, hidup orang percaya adalah hidup yang diutus. Saudara dan saya punya mandat. Saudara dan saya punya panggilan untuk diutus, menyentuh, menjangkau, ya keluar dari zona nyaman, bukan hanya untuk hidup dilayani. Kita dipanggil bukan hanya untuk dilayani, tetapi kita juga dipanggil untuk melayani. Oleh karena itu, kerajaan Allah selalu maju bergerak. Ketika kita berhenti melangkah, maka kita bukan hanya tertinggal, tetapi kerajaan Allah pun menjadi stuck dan tidak bergerak, tidak bertumbuh, tidak berkembang. Saya berdoa kiranya kesunyian membuat kita punya ruang perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan di dalam ruang perjumpaan itulah kita menetapkan panggilan Tuhan dalam hidup kita, bukan ditentukan oleh suara terbanyak atau desakan orang banyak, tetapi karena panggilan. Oleh karena itu, mari saudara kita bergerak melalui hidup yang taat dan melalui gereja yang terbuka, bukan hanya ngurusi yang di dalam, tetapi juga keluar untuk menyentuh, menjangkau mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat, rahmat, dan anugerah-Mu pada pagi ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami sepanjang hari ini dalam tangan anugerah Tuhan, biarlah melaluinya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang pagi hingga malam nanti ke dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, saya menyampaikan ini dari Kota Kudus karena saya harus berangkat ke Kota Kudus karena kakak pertama saya pulang ke rumah Tuhan. Jadi saya menyampaikan pesan firman Tuhan ini dari Kota Kudus. Puji Tuhan. Jangan lupa nanti tanggal 20 hari Jumat ya, Februari kita ada event penting bersama-sama dengan Pastor Apin Militia Kristi. Oleh karena itu jangan lewatkan kesempatan yang baik ini untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, menikmati jamahan dan kasih Tuhan. Amin. Amin. Pastikan saudara ada bersama-sama dengan kami di Event of Mission ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini. You are blessed. Kongsi Facai.